Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan aplikasi iBoss untuk counter HP. Yang pertama di sini tampilan awalnya kita harus login. Bisa dipilih loginnya, misalkan ini user A, password A. Ini sebagai defaultnya, nanti bisa diubah. Menu-menunya di sini ada setting, di sini ada transaksi, di sini ada laporan. Jadi ada 3 grup utama: setting, transaksi, dan laporan. Kita ke awal, data user. Fungsinya data user adalah untuk mengisi user siapa saja yang bisa mengakses aplikasi ini dan apa saja yang dia bisa akses. Contoh, kita klik tombol plus di sini. Oke, misalkan username-nya B, passwordnya B, dia administrator tidak bisa, setup tidak bisa, saldo awal tidak bisa, transaksi tidak bisa. Misalkan dia hanya bisa di akuntansi, misalkan kita klik ya, sudah seperti ini. Terus kita klik simpan. Ini B. Kalau kita mau edit, misalkan edit, pilih dulu, misalkan B ini ya, ini akuntansi ya, saldo awal tidak, misalkan itu. Tinggal kita klik simpan. Kalau misalkan saldo awal ya, terus saya klik tombol simpan, sudah. Jadinya saldo awal di sini jadi ya, dan akuntansi jadi ya. Saya kembalikan lagi ke saldo awal tidak, terus saya simpan. Oke. Terus saya klik tombol kembali. Saya coba logout, masuk ke user B. Jadi ini informasi dari user apa saja yang akan terjadi perubahannya kalau saya login pakai user B. Saya logout. Ini di sini ada user B, tadi kan passwordnya B. Oke, masuk. Oke. Di sini ada penjualan, dia tidak bisa, akan muncul error notifikasi tidak mempunyai akses untuk ini. Ini juga akan muncul notifikasi. Jadi warnanya jadi abu-abu. Tadi kan B hanya bisa jurnal akuntansi, ini bisa. Laporan dia tidak bisa semua, ini tidak bisa. Terus setting dia tidak bisa semua karena dia tidak dapat akses seperti itu. Jadi dia hanya bisa edit password di bagian sini ya, dia input password barunya apa, terus klik tombol simpan seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke logout ke user A tadi. Oke, user A di sini, user A di sini aksesnya untuk administrator, artinya untuk owner atau apa supaya bisa ngakses semua. Administrator ya, setup ya, saldo awal ya, transaksi ya, akuntansi ya, laporan ya, seperti itu. Jadi di setting seperti ini. Intinya ini di setting ini yang administrator, ada supplier, rekening bank, rekening biaya. Ini blok ini yang saldo awal sampai titik bawah, ini saldo awal. Ini transaksi, ini jurnal akuntansi, dan yang terakhir ini adalah laporan. Seperti itu. Jadi pertama kali kita coba trial di sini adalah kita berurutan. Yang pertama yang harus kita isi setting. Setting, misalkan di menu supplier itu adalah memuat semua informasi data tentang supplier kita, artinya pemasok barangnya dari mana. Seperti contohnya pengisiannya seperti ini. Saya pilih menu supplier, klik tombol plus di sini. Oke, nama supplier misalkan HP Pusat, misalkan alamatnya Purwokerto, terus nomor teleponnya ya, terus kita klik tombol simpan. Terus kita tambahin lagi plus HP, misalkan supplier HP Cadang, misalkan alamatnya Semarang, nomor teleponnya 555, seperti ini. Simpan. Sudah, ini sudah tersimpan. Jadi langkah selanjutnya bagaimana cara kita ngedit ataupun hapus datanya. Tinggal misalkan di HP Cadang ini kita klik. Oke, saya pengen edit, berarti HP Cadang misalkan nomornya ini jadi Semarang spasi seperti ini nomor teleponnya seperti ini jadinya. Tinggal klik tombol simpan.
Oke, otomatis sudah berubah seperti ini. Terus tutorial selanjutnya adalah bagaimana cara menghapusnya. Pilih filenya, terus saya klik tombol hapus. Sudah hilang. Seperti itu caranya. Cukup mudah. Ini saya kasih contoh dua supplier HP sempurna misalkan. Suppliernya, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, simpan. Oke, begitu aja caranya untuk daftar supplier. Saya rasa cukup mudah. Terus kembali di sini kita kembali lagi ke setting menu rekening bank. Di sini defaultnya kas itu sudah default kan. Kas itu adalah penerimaan dana dari hasil penjualan melalui pembayaran cash. Bisa saja melalui transfer bank atau apapun. Ya, bisa pakai QRIS langsung otomatis masuk transfer bank atau GoPay atau dan kawan-kawan. Nah, bagaimana kita cara bikin akun-akunnya supaya kita bisa kontrol. Oh, yang masuk Bank Mandiri senilai ini penjualannya. Oh, yang masuk bank misalkan Bank BCA senilai ini, seperti itu. Jadi kita harus membuatkan akunnya dulu. Jadi di sini ada defaultnya kas, tolong jangan dihapus yang kas ini. Ini tolong jangan dihapus. Terus di sini kita tinggal plus. Misalkan Bank Mandiri. Oke, klik tombol simpan, plus lagi Bank BCA. Simpan. Terus pakai GoPay misalkan, maaf ini agak iklan ya. Ini tapi seperti itu pembayarannya, misalkan simpan. Seperti ini. Jadi semua datanya misalkan ada 4 akun yang untuk penerimaan seperti ini. Jadi kalau edit langkahnya sama, tinggal pilih ubah informasinya, klik tombol simpan, itu untuk edit. Untuk hapus tinggal pilih mana yang dihapus, klik tombol hapus. Seperti itu caranya. Oke, saya kembali lagi ke menunya, kembali lagi ke setting. Terus di sini ada rekening biaya. Rekening biaya fungsinya adalah untuk pengeluaran kas atau pembayaran apapun, biaya-biaya yang dikeluarkan di counter HP tersebut. Contoh kasusnya untuk gaji karyawan, untuk bayar listrik, keamanan, sampah dan lain-lain, kita buatkan akun. Jadi nantinya akan ada grouping tersendiri, jadi kita bisa cek untuk biaya listrik, air dan kawan-kawannya. Selama periode tertentu bisa kita cek. Contoh caranya ini, saya plus, saya tinggal ketik gaji, simpan, terus plus lagi listrik. Ini untuk akun-akun untuk bayar biaya, pengeluaran biaya ya, untuk listrik, air. Terus di sini ATK, alat tulis kantor misalkan. Terus sampah, uang sampah misalkan. Apalagi ya? Ya mungkin contohnya ini dulu, bisa ditambahi fleksibel. Cara edit ataupun hapusnya sama seperti informasi tadi sebelumnya ya. Oke, saya tutup, saya kembali. Pada blok ini sudah selesai, artinya blok ini bisa diisi jika ada sesuatu yang baru. Kalau nggak ada ya sudah, itu saja informasinya. Langkah pertama, pada saat software ini dijalankan, di counter HP tersebut sudah ada stok barang. Bagaimana cara input datanya stok barang? Itu kan tidak melalui pembelian, karena barang itu sudah dibeli di masa lalu. Masa lalu artinya sudah berlaku gitu, pembeliannya sudah berlalu. Caranya adalah di menu saldo awal, jadi saldo awal produk. Langkahnya sama, klik tombol plus. Oke, misalkan kita kasih informasi barcode, ya silahkan monggo. Barcode-nya seperti barcode yang tertera di sana. Cuma kalau ini sistemnya itu per kode IMEI, per IMEI itu, jadi yang saya takutkan, saya sendiri tidak pernah ngecek apakah barcode untuk tipe handphone A dengan yang sama dengan yang lain, yang dengan tipe yang sama, barcode-nya sama atau berbeda, atau berdasarkan berbedanya itu artinya tiap nomor IMEI barcode-nya berbeda. Kalau barcode-nya sama ya
saya nggak usah diisi, nggak apa-apa, misalkan barcode-nya kosongin aja nggak apa-apa. Jadi misalkan ini misalkan Apple 11 misalkan, warnanya merah, IMEI-nya kode IMEI misalkan misalkan ini kode IMEI-nya. Spesifikasi di sini bisa RAM 3 GB misalkan, terus enter ke bawahnya ROM misalkan, spesifikasinya misalkan 128 GB, terus dan lain-lainnya apalah, kamera 14 mega misalkan, seperti itu. Jadi informasi ini monggo silahkan diisi seperlunya untuk spesifikasi ini. Jadi seperti itu. Waktu itu, nah selanjutnya langkahnya ngisi harga beli. Waktu itu belinya misalkan harganya 3.500.000. Oke. Terus harga jualnya saya jual 4 juta misalkan. Oke, selanjutnya saya klik tombol simpan. Sudah. Ini produk pertama. Jadi saya mempunyai satu produk pada saat saya jalankan program ini, dan saya punya stok barang di inputnya di sini. Terus kayak buat lagi misalkan Apple 11. Warnanya tapi hitam misalkan. Kode IMEI-nya misalkan ini. Spesifikasinya apalah. Misalkan kita kosongi saja, harga belinya misalkan 4.800.000. Harga jualnya 5.200.000 misalkan. Oke, terus klik tombol simpan. Nah, ini yang sudah sudah terdata datanya. Silahkan diisi di sini semuanya yang ada di saldo awal. Silahkan. Tapi kalau pembelian baru lagi pada saat bahasanya kulaan, jangan ngisinya di sini, tidak. Ini ngisi di saldo awal itu sekali seumur hidup pada saat program pertama kali dijalankan. Jadi kita akan tahu stok saya berapa. Terus saya misalkan ini saldo awal. Terus saya meloncat ke laporan. Coba saya bisa laporan neraca bisa, atau persediaan, misalkan di persediaan aja ya. Periode tanggal berapa, tanggal ini sampai tanggal ini misalkan. Lihat laporan. Ini barang saya. Ada yang warna merah, ini IMEI-nya, nomor IMEI warna merah, warna hitam ini. Jadi modal saya seperti ini. Jadi nominal nilai barangnya ini yang terletak di laporan ini, atau bisa saja di neraca. Kalau neraca ini nanti kita terangkan lebih lanjutnya secara general ya. Terus kita lihat laporan seperti ini. Ini nilai persediaan barangnya seperti ini, ada nominal ini. Jadi semua informasi akan muncul di sini nanti di laporan neraca. Nanti kita akan jelaskan cara bacanya. Terus kembali lagi ke saldo awal. Maaf tadi saya lupa jelaskan, di sini ada fasilitas tanggal. Jadi per kapan saldo awal itu dimasukkan, tadi kan saya inputnya berarti defaultnya per tanggal sekarang 27. Bisa saja biasanya saldo awal itu pada saat program dijalankan, misalkan saat ini saya besok akan memulai memakai program, semua pakai sistem semua. Jadi ya per tanggal 27 ini saya harus input semua data saya. Jadi di saldo awal akan muncul di sini semua data handphone yang saya punya harus ada di sini. Seperti itu. Oke, saya kembali. Terus setting. Selanjutnya saldo awal hutang. Karena biasanya tidak semua barang itu dibeli dengan cash, dengan uang cash, tapi bisa saja saya dengan payment ke supplier misalkan 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi tinggal saya, berarti pada saat program ini dijalankan, misalkan saldo awal saya settingkan di tanggal 27 ya. Misalkan di 27 ini sampai logonya hijau, jangan gini nggak milih data. Jadi ini, jadi per tanggal 27 ini, oke. Per sekarang itu misalkan
Di sini saya tahu klik tombol plus plus ini, terus saya pilih suppliernya ke HP pusat. Ternyata saya masih punya hutang di HP pusat yang belum terbayarkan itu sebanyak 5.400.000. Oke, saya klik tombol simpan. Sudah seperti itu caranya. Terus saya klik lagi. Per tanggal 27 ini saya masih punya utang ke HP Sempurna sebanyak 2.300.000. Terus kayak klik tombol simpan seperti ini. Oke, sudah. Misalkan saya contohnya seperti ini. Kembali lagi ke laporan neraca di sini. Per tanggal 27 saat ini itu, nah di sini sudah muncul hutang saya ada 7.700.000 ya. Di sini laporan neraca itu laporan secara general. Lah, hutang saya 7.700.000 ini untuk siapa saja? Nah, sekarang kita bisa cek di laporan di sini detail hutangnya. Hutang per tanggal 27 di sini. Kita klik tombol. Nah, ini HP Sampurna sama HP Pusat. Ini alamatnya, nomor telepon, ini hutangnya. Pembayaran kan belum pernah saya bayar, berarti masih saldonya segini hutang saya. Nanti soal pembayaran kita terangkan di form selanjutnya. Oke. Kembali lagi ke saldo awal, ke setting ini. Saldo awal kas dan bank. Oke. Kita setting tanggalnya. Oke, tanggal 27. Oke, sudah. Terus pada saat program ini dijalankan, besok dijalankan, saya akan harus mendata. Artinya uang saya di bank ada berapa, yang cash itu artinya kas itu ada berapa rupiah, terus di mana-mana ada di sini caranya ngisinya. Jadi kita klik tombol plus. Contoh di bank BCA, ini bank BCA ada 1.200.000 misalkan. Oke, saya klik tombol simpan. Terus di Bank Mandiri ada 12 juta misalkan, simpan. Terus di kas itu uang yang ada di cashnya itu ada 750.000 misalkan, simpan. Oke, seperti itu aja. Jadi caranya seperti itu. Kita bisa cek di sini di laporan neraca tanggal 27. Nah, di sini ada Mandiri sebanyak yang kita input tadi, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke data aset tetap. Ini fungsinya untuk mendata semua aset. Jadi dalam sistem akuntansi itu kan semua yang berhubungan dengan modal seperti etalase toko, lampu, bangunan, tanah itu kan harus terdata. Jadi nanti kita bisa tahu apakah kita sudah break even point atau belum. Kita bisa tahu dari laporan neraca. Jadi kita bisa mencek berapa nilai aset kita yang masih nilai bukunya atau apa seperti itu. Jadi caranya kita pilih data aset. Terus kita klik tombol plus sama seperti tadi. Sebentar, kelompok aset tetapnya saya klik ini, klik gitu. Terus misalkan tanah, nama aset tanah toko misalkan. Harga perolehan waktu itu saya memperolehnya dengan harga 1.500.000 misalkan. Oke, karena tanah tidak ada penyusutannya, umur ekonomisnya 0. Terus saya klik tombol simpan, sudah selesai. Terus saya gitu lagi. Jadi kelompok asetnya bangunan. Misalkan namanya bangunan toko. Harga perolehan saya membangun dan biaya instalasi listrik dan kawan-kawannya menghabiskan uang 800 juta misalkan. Umur ekonomis untuk bangunan itu 20 tahun. Ini standar pemerintahan. Jadi kita anggap saya isi 20 tahun gitu. Terus saya klik simpan, terus saya plus lagi. Kelompok aset lah di sini ada peralatan, kendaraan dan kawan-kawannya ya. Jadi misalkan peralatan. Nama aset etalase. Harga perolehannya ada 3 etalase. Waktu itu saya habis beli senilai 6.500.000. Oke, umur ekonomisnya saya buat 4 tahun karena di standar pemerintah kalau bisa itu kalau harga di atas
100 juta kita asumsikan umurnya 8, kalau di bawah itu 4 tahun. Jadi di standar pemerintahan itu hanya ada 3 umur ekonomis, 4, 8, dan 20. Kalau 20 pasti untuk bangunan. 8 itu biasanya digunakan untuk kendaraan berupa mobil roda 4 itu 8 tahun umur ekonomisnya. Sedangkan yang anggap aja yang harganya di bawah harga perolehannya di bawah 100 juta itu anggap aja umur ekonomisnya 4 tahun, seperti kendaraan Vario dan kawan-kawannya seperti itu. Terus selanjutnya kita klik tombol simpan. Untuk hapus sama caranya, jika salah kita tinggal klik hapus seperti itu. Jadi kita plus lagi. Ini kendaraan contoh, misalkan ada Honda Vario misalkan. Terus harga perolehannya waktu ini Vario yang model lama misalkan harga perolehannya 16 juta. Oke, umur ekonomisnya 4 tahun. Saya klik simpan. Seperti itu. Jadi semua data aset tolong di-input di form ini semuanya. Selanjutnya saya kembali, terus kita ngisi di penyusutan aset. Saldo awal, kita masih di saldo awal. Jadi per tanggal 27 sama, oke, kita oke. Terus kita plus aset tetapnya, kita harus klik pilih dulu. Nah, di sini hanya ada bangunan etalase Honda, padahal tanah saya tadi sudah input. Ya, karena tanah itu tidak menyusut, makanya tidak diisi di sini, karena nilai tanah itu akan naik bukan menurun. Harga jual kembalinya seperti itu. Contoh bangunan toko. Umur sekarang sampai dengan tanggal 27 bulan 7 tahun 2022, bangunan itu sudah berumur berapa bulan? Kalau 1 tahun kita isi 12. Kalau 1 tahun setengah, misalkan baru umur 1 tahun setengah berarti 18 bulan. Terus kita klik tombol simpan, sudah. Artinya sudah bangunannya tersebut sudah nyusut 60 juta. Terus kita plus lagi aset tetapnya etalase. Umur ekonomisnya umur sampai sekarang dalam bulan misalkan baru 15 bulan misalkan simpan gitu. Terus plus lagi ini Honda Vario baru 5 bulan misalkan simpan seperti itu. Oke, kita cek lagi di neraca per tanggal 27. Kita cek di sini. Ini adalah aset tetap. Jadi tanah ada 1,5 miliar, bangunan 800, sudah nyusut senilai 60 juta. Peralatan ini sudah nyusut senilai ini, kendaraan ini. Jadi nominal aset tetap saya senilai 2M, 2.258 dan kawan-kawannya. Seperti itu. Oke, kembali. Selanjutnya kita cek di sini sudah. Di saldo awal ini adalah ngisi sekali seumur hidup. Jadi pada saat sebelum program dijalankan running sesuai transaksi, ini semua harus diisi. Jadi ini ngisinya sekali seumur hidup. Jadi misalkan si user B yang diminta ngisi, kalau sudah dia clear, sudah isi, sudah data usernya si B ini di saldo awal dimatikan supaya dia nggak bisa ngedit lagi, dijadikan tidak. Terus kita klik tombol simpan seperti itu, supaya aksesnya dia sudah nggak bisa ngakses saldo awal ini, karena saldo awal ini diisi sekali seumur hidup pada saat program akan dijalankan. Jadi pendataan aset, pendataan nilai uang, kas dan banknya, termasuk produknya apa saja, barang-barang seperti itu. Selanjutnya kita ke arah transaksi. Transaksi di sini ada menu penjualan, pembelian, dan retur. Oke, saya coba di pembelian dulu. Misalkan saya kulaan, ini bahasanya kulaan ya, pembelian. Di tanggal 28 saya beli, misalkan tanggal 28. Oke, barcode-nya saya nggak isi. Misalkan saya beli HP Odoo. F9 misalkan, warnanya biru, nomor emailnya ini, spesifikasinya apa, bla 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 bla, misalkan seperti itu. Harga belinya 3.700.000, harga jualnya 4.300.000.
simpan seperti itu. Oke, di sini muncul notifikasi silahkan pilih suppliernya. Oke, saya keliru. Jadi pada menu pembelian ini yang blok bawah ini harus diisi dulu. Misalkan saya belinya itu berdasarkan transfer. Ini di sini yang lambang RP, ini saya klik. Itu nek saya beli cash langsung saya bayar ke supplier, itu saya pakainya kas. Tapi kalau transfer lewat mana? Bank BCA atau Bank Mandiri, atau saya bayarnya pakai GoPay atau kas. Itu kas itu secara langsung ya tadi ya. Atau pembelian kredit seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Misalkan saya ini yang pakai Bank BCA aja. Jadi saya bayarnya pakai Bank BCA. Saya pilih bank, terus saya klik tutup seperti ini. Jadi saya pilih klik ini, saya klik bank, terus saya klik tutup. Ini sudah Bank BCA. Terus ini misalkan Bank Mandiri, sudah klik. Nah ini tulisannya Bank Mandiri. Oke, terus saya selanjutnya pilih ini sebelum melakukan ini dulu. Tadi ada notifikasi kan, suruh milih suppliernya. Ini yang gambar orang, ini adalah supplier. Oke, saya belinya dari HP Pusat ternyata. Nah baru saya bisa ngisi. Nama barangnya Odo F9 warna biru, nomor email ini, spesifikannya bla 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 seperti itu. Harga beli 3.700.000, harga jual 4.500.000 misalkan. Oke, saya klik simpan, sudah bisa. Terus beli lagi Xiaomi apalah tipenya, enggak hafal saya. Warna putih, image-nya ini, spesifikasinya ini. Harga beli 1.200.000, harga jual 1.700.000. Oke, simpan. Terus bagaimana saya bisa mendata pembeliannya itu saya berapa? Di sini ada nominalnya ini yang harus saya bayarkan di Mandiri. Kita klik di sini, ini detailnya. Ini klik, ini ada tombol panah, klik itu buka, ini klik tutup. Ini detailnya. Terus bagaimana jika salah? Tinggal klik tombol ini, hapus. Ini yang ini. Jadi ini total. Setelah selesai kita satu supplier ini sudah selesai, tinggal klik tombol selesai. Sudah. Seperti itu. Terus kita lakukan pembelian lagi. Ini defaultnya kembali ke kas. Lakukan pembelian tapi kredit. Saya bayarnya pakai Tempo. Di sini dipilih di pembelian kredit. Oke, saya tutup. Terus di sini saya pilih suppliernya di HP Sampurna. Oke, nama Odo lagi. Odo Reno misalkan. Warna putih. Emailnya ini, spesifikasinya apa, harga belinya 6.800.000, harga jualnya 7.200.000 misalkan. Oke, saya klik tombol simpan, sudah. Ini artinya saya pembayarannya hutang dulu. Ini detailnya. Oke, misalkan cuma satu ini, sudah saya klik selesai. 6.800.000 ya, coba kita cek di sini. Di laporan, terus kita di neraca pertanggal, misalkan saya mundurkan aja main aman pertanggal 31. Terus di sini ada hutang saya jadi 14 juta. Terus karena saya belinya tadi dari Bank Mandiri, ini Bank Mandirinya berkurang jadi 7.100.000 karena tadi awalnya seperti itu. Jadi bagaimana saya bisa cek pembelian yang ada itu bisa di laporan pembelian ini. Terus saya periode dari tanggal 1 misalkan sampai dengan tanggal 31 saya lihat laporan. Lah ini pembeliannya. Tadi ini yang hutang, saya yang hutang dari supplier. Ini pengeluarannya hutang. Ya kan, suppliernya HP Sampurna. Sedangkan HP Pusat ini saya pengeluarannya pembayarannya pakai Bank Mandiri senilai 4.900.000. Seperti itu detailnya. Terus bagaimana laporan hutangnya? Ini kita klik hutang, kita klik per 31 aja lah sudah. Ini coba kita perhatikan HP Sampurna
hutangnya jadi 9.100.000 ya. Terus misalkan saya keklik hutang. Misalkan per tanggal 8 saya klik laporan, tidak ada, karena per tanggal 28 itu tidak ada transaksi apapun, karena saldo awalnya tadi kan tanggal 27. Pada saat saya klik per tanggal 27 ini munculnya seperti ini. Oke, semua data informasinya tergantung dari tanggal, misalnya per 29 ini seperti ini. Oke, kembali lagi, pembelian sudah. Terus bagaimana cara kita jika ada penjualan? Langkahnya sama, kita pilih menu ya. Ini defaultnya akan selalu ke transaksi, karena setting ini kan kita anggap sekali seumur hidup atau sesuatu yang diperlukan. Tapi kalau transaksi ada sesuatu yang selalu dilakukan terus menerus, makanya defaultnya. Terus di sini kita klik tombol penjualan. Ini informasi data barangnya. Kalau saya search cari seperti ini, ya cari apa? Ini setnya. Misalkan saya pakai Xiaomi, ya sudah. Atau saya cari EKK, sudah ketemu. Atau saya cari nomor emailnya pun bisa. Contoh ini yang 46466. Itu yang nomor 3 ini Odoo F9 ya. 46466. Nah, sudah kedetek. Jadi bisa set apa saja di sini ya. Semua informasi yang ada di sini, atau yang saya set yang warna putih. Sudah, yang putih yang muncul datanya. Terus di sini sama menu ini untuk tanggal ya. Jadi tanggal penjualannya misalkan tanggal 28, oke. Terus fungsi di sini ini yang logo kalkulator adalah jika kita jual terus ada tambahan biaya ya. Itu dilakukan di sini. Contoh, ini contoh penjualan. Misalkan saya ada pembeli datang terus bayarnya secara cash dengan uang cash langsung. Berarti di sini kan penerimaannya cash, defaultnya cash. Berarti sudah nggak usah diubah, enggak apa-apa. Tapi jika penjualannya memakai kartu debit, misalkan dia larinya ke BCA, kita pilih yang lambang RP ini, terus kita klik tombol BCA, sudah. Ini penerimaan BCA. Misalkan yang ini Odoo ini saya jual, terus saya simpan, klik langsung lanjut simpan, sudah. Ini datanya, ini tanggal 28 ya, oke. Terus saya ternyata ini dia minta dikirim pakai Gojek atau apa, misalkan untuk ke rumah dia, karena ini pelanggan setia, jadi dia nggak sempat ke toko, terus dia hanya informasi by WA atau chat, media chat yang lain, terus kita kasih informasi biaya ongkos kirimnya segini, dia setuju. Nah sudah, ini lambang kalkulator. Di sini keterangannya ongkir, misalkan seperti itu. Ongkirnya misalkan 18.000, simpan, sudah seperti itu. Jadi ini detailnya. Bagaimana kalau sudah? Jadi program ini dilakukan di HP, aplikasi Android. Jadi kalau kita print, kita bisa konekkan di printer Bluetooth ya. Printer Bluetooth nggak mahal, sekitar kalau nggak salah di toko hijau itu harganya 300-an ada. Saya biasanya pakai itu. Jadi nanti tutorial nyambungkannya HP dengan printer nanti di tutorial berikutnya. Ini hanya apa istilahnya, bisa langsung di print out pakai printer thermal seperti yang ada di Indomaret dan kawan-kawan itu, seperti itu. Ya, jadi tinggal kita klik tombol selesai. Jika ini satu pelanggan sudah clear, misalkan kita cek seperti ini. Oh, oke, clear. Kita klik tombol selesai. Selesai. Print nota. Nah, karena ini tidak nyambung ke printer Bluetooth, maaf saya nggak punya printer Bluetooth saya dipinjem sama orang, jadi saya nggak bisa demo. Makanya tadi saya bilang tutorial nyambungkannya itu di video yang lainnya. Nah ini printer nota, saya bilang tidak saja. Sudah, ini pembayaran sudah selesai seperti itu. Jadi penjualan sudah ada gitu. Terus kita cek lagi ya di neraca, karena itu kita catatan ya, kita di penjualan di tanggal 28, kita cek di tanggal 27 dulu di laporan neraca. Saya sarankan pakai neraca, yang paling enak lihatnya. Klik neraca ya. Oke, di Mandiri masih ada per 27 ada 12 juta ya. Terus per 28 kita cek
ada 7 juta nih, yang satunya 5.718 ya. Oke, kita mundurkan lagi di tanggal 27 kembali supaya kita cek ada perubahannya apa. Nih, awalnya Bank BCA seperti ini ya. Sebentar ya, kita cek ya di laporan penjualan. Penjualan tadi kalau nggak salah saya jualnya tanggal 28, berarti dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 28 saya lihat laporan. Nah, ini Bank BCA ya, masuk ke Bank BCA senilai 4.518.000 ya kan. Ini ada ongkir 18.000 ini, 4.518.000. Oke, kita cek di laporan neraca per tanggal 27 dulu karena penjualannya 28. Oke, di BCA ada 1.200.000 per tanggal 27. Kita cek 27 per tanggal 28 kita lihat berarti harus nambah 4.518.000 kalau nggak salah. Ini jadi 5.718.000. Jadi program sudah otomatis bisa tahu jadi uangnya masuk kemana. Jadi itu memudahkan sekali untuk user, maksudnya manajemen atau owner itu mengetahui, oh uangnya harus seperti ini, harus sesuai sama dengan sistem. Oh ternyata sesuai, oke, beres. Nah, cara ngeceknya di sini. Nanti saya terangkan untuk detailnya nanti. Ini neraca itu untuk melihat secara general. Jadi dengan, kalau saya selalu sarankan pakai neraca. Dengan saya melihat cuma satu laporan, tapi saya semua informasi saya bisa dapatkan di sini. Ya, nanti saya khusus terangkan untuk yang neraca, cara bacanya nanti. Kita ini hanya perbagian dulu supaya tahu. Terus kita perhatikan lagi sebentar di neraca sini ya. Karena saya ada penjualan, kita cek lagi ya. Ini persediaan barang ada sebelum ada penjualan ini 15.100.000. Sekarang di penjualan kan di tanggal 28. Saya lihat ini persediaan barangnya 16.300 karena ada yang beli, saya kolaan tadi pembelian, terus ada penjualan. Nah, 16.300 ini dapatnya dari mana? Ya kita cek aja di sini. Di laporan persediaan, di sini persediaan. Dari tanggal berapa? Kita cek. Misalkan kita anggap dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28. Terus kita lihat laporan. Oke. Ini datanya. Jadi saldo awalnya April 11 ini 0, sebelum tanggal 27 0, ada masuk seperti ini. Nah, suatu stok air ini seperti ini. Jadi oke, kita cek mundurkan sampai 31, ini mundurkan dari tanggal 1 misalkan. Misalkan seperti itu. Sorry, ini 31, kita lihat laporan. Sudah, ini datanya. Ini stok yang tersedia. Jadi akan ada histori. Kenapa yang sudah terjual tidak muncul di sini? Karena nanti semua tiap email kan beda. Jadi kalau sudah ada stoknya, nggak usah dimunculkan. Jadi persediaannya hilang di sini. Jadi kita perhatikan aja seperti ini ya. Per tanggal 27 sampai dengan 27 ya. Kita lihat persediaan saya cuma ada 3. Terus per tanggal 28 sampai 28. Oke, saya lihat laporan lah. Ini beda lagi. Tergantung dari periode tanggal yang ada di sini. Terus kita cek penjualannya. Nah, ini laporan penjualan, tergantung periodenya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalkan. Lihat laporan. Nah, ini yang saya tadi jual kan, ini penjualannya. Oke. Sudah, itu nanti saya terangkan lagi soal laporan. Terus bagaimana jika kita lakukan retur? Oke, saya retur. Ternyata Odorino ini saya kembalikan ke supplier. Terus atau yang Xiaomi ini ya, Xiaomi ya, yang nominal ini aja, ini ya. Jadi 6.800.000 ya. Sebelumnya kan kita asumsikan kalau retur itu kita kembalikan kayak saya terima uang. Kalau tukar tambah, misalkan tukar tambah kan saya asumsikan saya mengembalikan barang, saya dapat uang dulu, terus saya belikan lagi ke supplier tersebut, terus saya tambah berapa, artinya kan seperti itu. Jadi misalkan yang ini Apple 11 ini yang merah saya kembalikan dulu. Nah, dulu saya belinya 3,5 juta, ini kan harga returnya dihargai berapa, misalkan dihargai sama 3,5.
Enggak apa-apa. Dan dianggap kita cash saja, cash sudah. Anggap aja cash. Terus dapat uang, cash. Oke, retur. Oke. Sudah tidak ada. Terus ini tapi dia harga belinya 4.800.000 kan. Di harganya cuma 4 juta. Oke, 4 juta. Enggak apa-apa. Ini oke, tinggal kita klik retur. Sudah, saya punya kas di 7.500. Ternyata saya tukar berarti kan saya lewat pembelian lagi. Pembelian nama barangnya apa? Misalkan ini. Misalkan ini tukar tambah ini. Misalkan harga belinya tadi 4.800.000. Harga jualnya 5.500.000 misalkan. Ya nggak apa-apa. Ini contoh seperti itu. Jadi oke, pilih supplier lagi, kas ini saya suppliernya belum dipilih. Ini misalkan misalkan suppliernya yang HP Pusat. Oke, saya ulangi barangnya. Ini kalau harus angka, ini harus angka karena dia ke harga, jadi harus angka. Oke, simpan. Sudah, ini misalkan. Terus misalkan lagi ini barangnya. Simpan, sudah. Ini. Jadi saya tadi dapat uang, terus saya bayarkan. Seperti itu. Oke, tinggal saya klik selesai. Sudah selesai. Jadi tukar tambah itu retur, fungsinya retur. Jadi kalau dijual apel keruaknya sudah tidak ada tadi, apel keruak 11 karena sudah tak retur, muncul produk baru ini 55 sama TTT seperti itu. Ini tinggal yang ini, dua ini. Terus sudah gimana cara jika harga jualnya turun atau naik, ya kita edit aja di nominal harga jual ini. Misalkan ini turun jadi 5,5 juta. Ya sudah, tinggal klik simpan, nggak apa-apa, silahkan, monggo. Oke, tutup. Oke, untuk menu transaksi seperti itu. Sekarang kita ke menu jurnal akuntansi. Menu pertama adalah pembayaran hutang. Jadi bayar hutang. Sekarang saya klik tombol bayar hutang. Oh, saya ini yang saldo awal tadi, terus ini ada pembelian kan. Terus yang ini yang saldo awal dulu, contoh. Saya HP Pusat masih punya 5.400.000 hutang. Salesnya datang nagih misalkan. Ternyata pembayaran pertama. Misalkan keterangannya ini, misalkan saya nggak punya uang, saya nyicil 400.000 dulu. Saya langsung bayar cash ke dia, simpan. Nggak apa-apa. Terus saya klik detailnya ini, kita klik tombol ini detailnya. Jadi utang saya bayar 5.400.000, sisa saldonya jadi 5 juta tinggal. Seperti itu. Ini datanya, tanggalnya ini ya. Untuk tanggal di sini ya, logo ini kembali. Nah, ini sudah tinggal 5 juta. Misalkan ini nominalnya saya lunasi. Oh, lunasinya berapa? Kalau pengen tahu ya, klik tombol ini. Oh, saldonya kurang 5 juta. Oke. Saya klik 5 juta di sini. Sudah, simpan. Selesai. Ini sudah saldonya 0. Ini yang 0. Tutup. Terus saya kembali, di sini sudah nominal 0. Terus HP Sampurna. Lah, ini 9.100.000 itu dari mana ya asalnya? Kita klik ini lagi yang detail ini, yang bulat ini, logo ini. Ya ini. Nah, ini kan saldo awal hutang, terus saya pembelian Tune Odo Reno ini, pembelian ini. Nah, ini hutang. Asalnya hutang kok 9 juta itu dari sini. Saldo awal yang tadi saya input di saldo awal, terus yang satunya saya di input di pembelian. Ini nominalnya. Seperti itu. Saya rasa caranya cukup mudah untuk pembayaran hutang. Terus selanjutnya biaya. Biaya adalah form yang berfungsi untuk pengeluaran kas ya, atau kas atau bank untuk operasional di toko. Contoh, kita klik pungut biaya. Kalau tanggal pengen berubah ini, oke.
Terus kita pilih dulu. Di sini kan kita tadi masukkan akun-akun rekening-rekening beban biaya. Ya kan, misalkan tadi gaji air ya. Saya untuk bayar listrik, misalkan. Listrik bulan Juli 20.022 misalkan, seperti bayar listrik senilai 3.500.000. Oke, saya bayarnya lewat transfer Bank Mandiri. Terus saya klik simpan, sudah seperti itu. Terus saya lakukan beli alat tulis kantor, keterangannya bla 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 senilai 15.000. Simpan. Oke, terus saya ini detailnya seperti itu. Jadi langkahnya cuma itu. Jadi setiap ada pengeluaran uang, mengisinya di mana? Di sistem di pengeluaran biaya, di menu biaya ini biaya. Selanjutnya mutasi kas dan bank ya. Contoh kasus di sini jika saya tarik tunai ataupun transfer bank ya, tarik tunai atau transfer bank. Oke, mutasi kas dan bank di sini. Saya pilih ini dari rekening mana, dari mana ke mana. Misalkan saya mau tarik tunai dari Bank Mandiri, berarti dari Bank Mandiri ke kas, karena tunai kan berarti ke kas ini 101 ini. Oke, ke kas, keterangannya tarik tunai, nominalnya 5 juta. Sorry, misalkan jangan banyak-banyak, 1.500.000 saja tarik tunai. Oke, simpan, sudah. Terus bagaimana kalau saya menabung? Menabung kan berarti dari kas ke bank, banknya ke BCA. Misalkan saya nabungnya ke BCA, kan dari kas, dari uang kas saya ke rekening bank, berarti dari kas ke bank BCA. Keterangannya nabung senilai 500.000. Simpan, seperti itu caranya di mutasi kas dan bank. Terus bagaimana keuangan saya sekarang? Klik tombol neraca saja per tanggal 31 misalkan. Nah ini sudah kasnya minus karena tadi saya untuk bayar biaya, ya kan? Bagaimana cara ini kan minus kan posisinya karena saya ngawur tadi, ngisinya ngawur. Ya misalkan saya tarik tunai dari Bank BCA ini kan ada nominal 6 juta, misalkan saya tarik tunai 5 juta misalkan ya. Ini contoh mutasi kas, ini saya tarik tunai dari BCA, Bank BCA ke kas supaya nggak minus nih kan. Tarik tunai 5 juta. Oke, close, tak tombol klik simpan. Selesai. Tiga cek di laporan neraca lagi. Pertanggal 31 sudah. Kita bisa cek lah ini uangnya dan ini BCA tinggal segini. Persediaan saya ada 14.500.000 ini, detailnya nanti di laporan persediaan dan kawan-kawannya seperti ini. Oke. Terus kita di sini ada menu income lainnya. Income lain itu pendapatan di luar penjualan HP. Misalkan di sini contoh income lain itu saya create kalau tanggal ini ya, milih tanggalnya di sini supaya kecantum di sini, ngedit di sini tidak bisa karena harus pakai ini. Jadi pendapatan, misalkan di sini ada pendapatan lain, pendapatan apa, penjualan limbah, kita pilih grupnya. Misalkan pendapatan di luar usaha, keterangannya penjualan apa ya, misalkan kertas, nominalnya saya dapat 300.000. Oke, penerimaannya langsung dia bayar cash atau kita pilih ke Bank BCA, misalkan transfer, simpan saja sudah. Terus kita pilih ada pendapatan lain-lain senilai keterangannya bla 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 bla, ada donatur misalkan, pendapat donasi misalkan donasi dari si A misalkan senilai 10 juta ke Bank BCA misalkan, simpan. Seperti itu caranya, seperti itu. Kita cek lagi di neraca pertanggal 31, coba kita cek BCA naik gelembung jadi 11 juta.
karena ada pendapatan dan kawan-kawan. Untuk detailnya saya terangkan yang nanti nextnya. Selanjutnya susutkan aset. Dalam akuntansi itu tiap akhir bulan kita diwajibkan untuk menyusutkan aset. Jadi aset itu akan berkurang nilai bukunya, nilai jualnya akan berkurang. Contoh, saya beli kendaraan, saya jual lagi akan berkurang nilainya. Pasti nggak mungkin senilai harga belinya kita dulu, nggak mungkin. Kecuali itu kendaraan antik atau apapun itu yang bisa meningkatkan nilai. Misalkan saya untuk VW Beetle, ya itu mungkin saya belinya dulu cuma puluhan juta, bisa jual sampai ratusan juta seperti itu kalau antik. Tapi kita diwajibkan tiap akhir bulan untuk nyusutkan aset. Ini misalkan di akhir bulan di tanggal 31 misalkan. Oke, plus tinggal caranya bagaimana? Ini kan 31, tinggal klik bangunan, susutkan. Terus plus lagi etalase, susutkan. Seperti itu. Terus plus lagi ini pilih Honda Vario, susutkan. Sudah, seperti itu caranya. Cara saya mudah, ini langsung otomatis program nyusutkan nih, disusutkan senilai ini nominalnya. Oke, di laporan neraca kita cek lagi di aset per 31. Ini nilai penyusutan aset. Nilai asetnya 2255 jadinya ya. Nah, coba kita mundurkan. Kan tadi saya nyusutkan di tanggal 31, saya mundurkan di tanggal 30. Lihat laporan. Aset saya masih senilai ini sebelum nyusut. Jadi disitulah fungsinya dari laporan neraca. Oke, di transaksi sudah selesai. Selanjutnya kita di laporan. Jadi di sini saya akan menerangkan laporan. Penjualan pertama. Saya pengen tahu data penjualan dari tanggal 1 sampai dengan 31. Klik lihat laporan. Sudah seperti ini. Terus kalau saya mau cari produknya apa ya tinggal saya ketik di sini misalkan apa gitu, terus saya klik lihat laporan. Karena setnya nggak ada ya sudah, nggak ada laporannya. Terus lihat laporan seperti ini. Nah terus ternyata ini saya print ulang, tinggal klik print ini. Ya kan, karena ini printernya itu tidak saya demokan, printernya saya nggak ada. Oke, bagaimana jika laporan ini ternyata salah, keliru? Oke, di sini ada tombol edit. Ini nih yang gambar pensil ini bisa diedit. Tapi tolong hati-hati ya. Jadi user untuk melihat laporan itu jangan semua orang, karena di situ ada fasilitas untuk edit. Sedangkan untuk Excel ini untuk transfer Excel. Jadi laporannya otomatis akan transfer Excel, klik tombol gambar Excel ini. Ini seperti ini. Ini sudah download, sudah otomatis sudah download dan hasilnya bisa tampak seperti ini. Ini. Ya, ini file Excelnya ini cuma kelihatan sedikit karena layar rekamnya saya batasi. Oke, seperti itu. Terus kita klik tombol edit ini, totalnya nominalnya, klik tombol edit yang ini. Sudah, ini kan pembeliannya. Penjualannya, penjualannya. Terus bagaimana kalau ini keliru? Oh, ini salah, tak hapus. Tinggal hapus saja. Ini misalkan saya klik delete. Oke. Sudah. Ternyata saya klik lagi, keterangannya ongkir sama. Ternyata biayanya 30.000. Karena dia berubah menjadi dari JNE ke Grab misalkan. Simpan. Sudah. Ini jadi 30.000. Oke. Selesai aja, selesai. Terus print ulang. Kalau mau print ulang silakan, kalau tidak ya sudah, tidak. Terus di laporan kita cek, sorry ini laba rugi, laporan penjualan dari tanggal 1 misalkan per tanggal ini, lihat laporan ini sudah berubah nih ongkirnya ini, seperti itu. Laporan pembelian pada prinsipnya sama, cari periode dari tanggal 1 sampai 31, lihat laporan. Nih, kalau ini sudah benar ya sudah selesai. Ini hanya untuk lihat laporan nih, selesai. Kalau pengen edit ya tombolnya ini edit ini edit. Ini misalkan saya edit, ya udah kembali nih, ini detailnya seperti itu. Terus retur sama, prinsipnya sama dengan yang tadi sampai 31, lihat. Nah, ini yang saya retur tadi.
nilainya juga dapat harganya seperti ini ya. Oke, selanjutnya persediaan periode dari berapa, jadi stok saya ada berapa per tanggal 27 misalkan 27, lihat laporan ini stok saya per tanggal 28, per tanggal ini 29, lihat laporan ini stok saya. Kalau pengen periode ya dari tanggal 1 sampai dengan 31 sudah, lihat sudah, ini hasilnya seperti itu. Terus laba rugi, dalam sistem akuntansi kan kita ingin tahu laba rugi kita dari hasil dari biaya operasional, dari pendapatan macam-macamnya, terus dari penjualan, itu kita itu sebenarnya masih dapat untung apa enggak. Nah, kita bisa cek periodenya dari tanggal 1 sampai dengan 31, terus lihat laporan. Nah, ini pendapatan penjualan senilai 4 juta, pendapatan di luar usaha senilai ini, pendapatan lain-lain yang tadi saya donasi seperti ini, harga pokok penjualannya ini modalnya, harga pokoknya. Jadi laba kotornya senilai ini, terus biayanya untuk beli alat tulis kantor senilai ini, nyusutnya aset saya nyusut itu dianggap sebagai biaya atau beban kita, aset kita kan nilainya jadi turun, jadi ngurangi akan laba rugi kita. Tapi kecenderungan beberapa pengusaha yang belum mengetahui akuntansi, dia taunya untung, padahal dia kan investasi aset itu akan nilainya akan turun, jadi dipikirnya laba ruginya gede gitu. Enggak, sebenarnya harus ada nilai penyusutannya, aset saya berapa, itu kan aset termasuk dari investasi saya, nilai saya seberapa penyusutnya. Nah di sini jadi kerugian retur tadi kan saya ada informasi belinya 4.800.000, tapi dibayar sama suppliernya boleh kembali tapi tak hargai 4 juta. Artinya itu kita rugi 800 lah. Di sini ada akun baru namanya kerugian retur senilai 800.000. Jadi disitulah informasinya ada. Jadi listrik ini total biayanya habis 8 juta. Pendapatannya laba kotornya 11, jadi laba bersihnya ada 3 juta ini. Seperti itu, 3.012.917 rupiah. Terus selanjutnya ke neraca per tanggal 31. Oke, di sini saldo laba saya sudah bilang dari satu laporan saja saya bisa untuk saya pengen ngerti laba rugi saya, saldo laba di yang paling bawah ini kan 3.012.917 sama dengan laba rugi yang tadi. Jadi oke, saya terangkan dari awal. Kas itu adalah uang yang ada di toko, cash dalam bentuk cash, uang cash itu kas. Bank Mandiri itu adalah uang yang ada di bank Mandiri, BCA seperti itu. Jadi totalnya kas dan setara kas saya ini senilai ini. Jadi ditotalkan, kalau ini tak tarik tuh nih semua jadi cash, itu senilainya 13.659.000 seperti itu. Terus bagaimana persediaan saya di toko saya? Nominalnya saya punya modal itu berapa? Di sini ada senilai 14 juta ini. Detailnya di laporan persediaan yang nanti kita terangkan. Oh, tadi yang sudah diterangkan detailnya. Jadi stok barang kita apa saja akan muncul di situ dan nominalnya akan sama dengan nominal yang di sini ini secara general. Terus nah ini investasi kita apa? Untuk pembelian aset ya, di sini nilainya ini sudah nyusut senilai ini. Yang tadi di laba rugi akumulasi penyusutan aset tetap akan mengurangi laba rugi seperti itu. Terus kewajiban itu hutang kita. Lah ini detailnya. Nanti detailnya di next ya. Terus modal awal ini kan. Modal ini yang semua data yang kita data di saldo awal karena waktu itu kan program belum ada. Jadi di toko itu sudah ada pembelian aset, pembelian produk, barang dan kawan-kawannya. Nah, itu kita akui sebagai modal awal. Nah, di sini modal awalnya senilai 2.273 juta dan kawan-kawannya. Saldo labanya seperti ini.
nilai asetnya seperti ini. Jadi laporan ini sudah bisa untuk laporan pajak ya. Jadi ini yang salah satunya permintaan laporan pajak adalah laporan neraca dan laba rugi. Jadi misalkan sudah tersinkron dengan pajak, silakan laporannya ini transfer ke Excel, laporkan aja, tidak ada kendala. Terus kita kembali terus di laporan mutasi. Nah, disinilah yang paling penting untuk bagian administrator untuk ngecek ya. Misalkan di periode dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Yang masuk Bank Mandiri saja. Saya klik lihat laporan. Oke. Oh, ini. Saya ada masuk segini, keluar segini. Nah, keluarnya itu untuk apa? Nah, ini ada keterangan. Listrik bulan Juli mutasi kas bank. Artinya mutasi kas dan bank itu tarik tunai. Ya kan? Tadi kan di sini. Saya tarik tunai 1,5 juta. Terus ini. Terus sedangkan Bank BCA, yang ini yang ada banyak tadi. Nah, ini detailnya. Detailnya ini. Jadi ini untuk baca saldonya. Saldo. Jadi akumulasi 1.200.000 tambah 500 jadi ini. Dikurangi ini jadi ini. Tambah ini jadi ini. Jadi ini dan kawan-kawannya seperti itu. Kalau ngecek. Terus bisa juga untuk pendapatan. Di sini kan ada semua akun ini. Nih. Pendapatan penjualan. Nah, kan bisa kita klik lihat. Oh, ini jual ini. Ini ongkir pendapatannya. Karena pendapatan norma value-nya dikredit ya, ini nilainya. Jadi posisinya seperti itu. Terus di sini ada hutang lah. Di sini yang tadi saya itu per 31 hutang saya segini nilai ini. Ya kan, ini yang tadi saya bayarkan. Terus misalkan saya contoh lagi untuk bayar hutang 9 juta misalkan di ini transaksi bayar hutang ke ini yang masih kan ada nominal 9.900.000. Saya misalkan keterangannya ini bayar 9.100.000 9 juta aja. Oke, saya klik simpan. Terus bagaimana di laporan hutang per 31 misalkan ini tinggal 100.000. Jadi semua sudah tercatat, jadi nggak usah berpikir harus pakai apapun. Jadi sistem ini dirancang untuk basis akunting. Jadi sebenarnya orang yang ngerti akunting ataupun tidak bisa menggunakan sistem ini. Jadi tidak perlu membayar seorang akuntan yang dengan gaji mungkin jutaan seperti itu. Tapi dengan sistem seperti ini, insya Allah mudah-mudahan sangat membantu. Yang cukup sederhana tapi bisa membantu mengcover semua laporan keuangannya. Gitu saja dari kami penjelasan untuk sistem IBOS. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.